Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dalam channel Kelas Pak Syam. Nah, di video kali ini kita akan membahas matematika SMP fase D bab 4 bentuk aljabar. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas sifat aljabar baik komutatif, asosiatif, distributif ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas operasi aljabar. Pada operasi aljabar akan kalian temukan terkait dengan sifat-sifat aljabar yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan operasi aljabar. Yang pertama kita akan bahas operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, dalam aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan hanya bisa diselesaikan pada suku-suku sejenis saja. Untuk suku-suku tidak sejenis tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Oke, apa sih suku sejenis? Suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama. Ini sudah kita bahas pada penjelasan unsur-unsur aljabar di video sebelumnya ya. Nah, contoh misalnya di sini ada beberapa soal terkait dengan menyederhanakan bentuk aljabar. Sini ada sekitar 7 soal ya. Kita akan bahas satu persatu. Untuk 2x tambah 3 untuk menyelesaikan ini kita harus cek dulu apakah di sini ada suku yang sejenis ya. Jadi suku yang sejenis tadi perlu diingat kembali bagi yang sudah agak lupa ya. Jadi suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkat variabelnya juga sama. Nah, di sini kalau kita lihat 2x tambah 3 ini untuk suku pertama variabelnya x, suku kedua tidak punya variabel, berarti variabelnya tidak sama. Maka ini tidak bisa dijumlahkan sehingga jawabannya tetap 2x tambah 3. Kemudian B ya. 5x kurang 4y. Kita cek lagi variabelnya ya. Di sini variabelnya x, di sini variabelnya y. Beda variabel nih, berarti tidak bisa dikurangkan. Maka hasilnya tetap 5x kurang 4y. Kemudian soal berikutnya, 10a tambah 8b kurang 7a sama dengan, kita cek apakah ada suku yang sejenis pada bentuk aljabar ini. Untuk suku yang pertama 10a ya, variabelnya a. Ternyata ada suku juga yang memiliki variabel a, berarti 10a ini sejenis dengan min 7a. Berarti kita bisa selesaikan, jumlahkan atau kurangkan. Kita selesaikan 10a kurang 7a. Berarti tinggal 3a. Jadi kita tinggal tulis saja variabelnya a, kemudian kita kurangkan angkanya 10 kurang 7, 3, menjadi 3a. Seperti itu. Kemudian untuk tambah 8b ini variabelnya b tidak ada temannya, berarti kalau tidak ada suku yang sejenis tinggal kita tulis kembali di sini tambah 8b. Jadi kita peroleh 10a tambah 8b kurang 7a sama dengan 3a tambah 8b. Nah, agar lebih paham kita coba lanjut ke soal berikutnya. Min 2m tambah 3n kurang n tambah 1 sama dengan, kita cek dulu untuk min 2m, variabelnya m. Kita cek di suku yang lain, ternyata tidak ada yang sejenis dengan dia, berarti kita tulis kembali saja. Karena tidak ada yang sejenis, berarti kita tulis min 2m. Kemudian tambah 3n. Nah, variabelnya n, ternyata di sini juga ada yang variabel n. Berarti dua suku ini sejenis. Sehingga kita bisa selesaikan 3n kurang n. Kalau koefisiennya tidak ditulis, iya, di sini ada 1 ya. Koefisiennya 1. Berarti 3n kurang 1n ini hasilnya adalah 2n plus 2n ya. Jadi plus 2n. Kemudian untuk tambah 1 untuk konstanta ini tidak ada yang sejenis dengan dia, berarti tinggal kita tulis kembali tambah 1. Jadi kita peroleh min 2m tambah 3n kurang n tambah 1 itu sama dengan min 2m tambah 2n tambah 1.
Nah, selanjutnya untuk soal berikutnya, 4x pangkat 2 tambah 12x kurang 10y kurang 2x tambah y sama dengan, kita lihat suku yang pertama 4x pangkat 2. Kita cek apakah ada yang sejenis dengan suku yang pertama ini. Variabelnya x, di suku kedua juga variabelnya x ya. Kemudian di suku yang keempat variabelnya juga x. Hanya saja kalau kita lihat di suku pertama ini pangkatnya 2, di sini pangkatnya 1. Kalau tidak ditulis pangkatnya 1 ya. Jadi x ini pangkat 1, x ini pangkat 1. Nah, untuk x pangkat 2 ini berarti tidak sejenis. Kenapa? Suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkat variabelnya juga harus sama. Nah, di sini pangkatnya beda walaupun variabelnya sama. Berarti 4x pangkat 2 tidak memiliki suku yang sejenis dengan dia. Sehingga tinggal kita tulis kembali saja kalau tidak punya teman ya. Kita tulis 4x pangkat 2. Kemudian kita masuk suku yang kedua ini 12x. Apakah ada yang sejenis dengan variabel x? Ternyata di sini ada variabel x dan pangkatnya sama-sama 1. Berarti untuk yang ini sejenis bisa kita selesaikan. 12x kurang 2x. Ya, 12 kurang 2 10, berarti di sini plus 10x ya. Kemudian kita cek lagi di sini ada kurang 10y. Variabel y apakah ada yang sejenis dengan dia? Ternyata ada. Y juga di sini, berarti min 10y sejenis dengan plus y. Kita selesaikan. Min 10y tambah y. Di sini ada 1 berarti tambah 1y. Berarti min 10 tambah 1 hasilnya adalah min 9. Ada y-nya berarti min 9y. Nah, bagi kalian yang agak kesulitan langsung mendapatkan hasil ini, kita bisa misalkan lagi ya. Min 10 ini sebagai utang, jadi utang 10 tambah 1. Tambah 1 ini bayar 1. Berarti utang 10 bayar 1, utangnya tinggal 9. Y berarti seperti itu. Oke, selanjutnya untuk soal berikutnya, dalam kurung 7x kurang 2 ditambah dalam kurung min 3x tambah 5 sama dengan. Kalau dapat soal yang seperti ini, kita harus buka dulu kurungnya. Jadi untuk dalam kurung 7x kurang 2, kita langsung buka saja menjadi 7x kurang 2 tambah dalam kurung min 3x tambah 5. Nah, kalau tandanya tambah di sini, ini langsung kita buka saja kurungnya menjadi min 3x. Jadi tambah ini tidak perlu dihiraukan lagi, mudahnya seperti itu. Kalau cara yang betulnya itu kita menggunakan sifat distributif. Kita kalikan ini tanda dengan tanda. Tanda di luar ini kita kalikan ke dalam. Sifat distributif yang sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Jadi plus kali min hasilnya min, berarti jadinya tetap min 3x. Kemudian plus kali plus hasilnya plus. Berarti di sini hasilnya plus 5. Tapi kalau mau mudah saja, plusnya ini langsung diabaikan saja, buka kurungnya tinggal kita tuliskan saja min 3x tambah 5y seperti itu. Sama dengan, nah setelah dibuka kurungnya, kemudian kita harus cek di sini apakah ada suku-suku yang sejenis untuk dijumlahkan atau dikurangkan. Suku yang pertama ini ada 7x, variabelnya x. Apakah ada yang sejenis? Ternyata ada, min 3x di sini, variabel x juga. Berarti ini kita bisa selesaikan. 7x kurang 3x. 7 kurang 3, 4. Berarti di sini jawabannya 4x. Kemudian kita cek lagi apakah masih ada yang sejenis. Di sini ternyata ada min 2 dan plus 5. Sama-sama konstanta. Berarti sejenis, kita bisa selesaikan. Min 2 tambah 5 hasilnya adalah plus 3. Nah, untuk kalian yang masih bingung, kita misalkan lagi. Min 2 ini sebagai utang. Utang 2 plus 5 bayar 5. Utang 2 bayar 5 masih ada 3 plus 3 ya. Jadi kita peroleh dalam kurung 7x kurang 2 tambah dalam kurung min 3x tambah 5 itu sama dengan 4x tambah 3. Nah, soal yang terakhir nih. Dalam kurung min 7y kurang 2 kurang dalam kurung min 9y tambah 1 sama dengan, kita buka lagi kurungnya terlebih dahulu.
Untuk yang ini langsung kita buka saja. Min 7Y kurang 2. Nah, kemudian untuk yang ini kita menggunakan sifat distributif. Kalau penjumlahan tadi langsung saja kita hilangkan boleh. Kalau yang ini kita harus sekali masuk nih. Min kali min hasilnya plus. Ini sudah dibahas ya terkait dengan perkalian tanda. Bagi kalian yang masih lupa, bisa cara ngingatnya begini. Perkalian tanda itu kalau tandanya sama, hasilnya adalah plus. Kalau tandanya berbeda dikali, hasilnya adalah min. Seperti itu. Nah, ini kan tandanya sama. Min kali min, berarti hasilnya pasti plus. Berarti menjadi plus 9Y, kita tulis di sini. Kemudian min kali plus, tandanya beda, berarti hasilnya, iya hasilnya min. Berarti min kali plus min 1. Di sini min 1. Sama dengan, nah kita cek lagi di sini apakah ada yang sejenis. Untuk min 7Y, variabel Y ternyata sejenis dengan 9Y ya. Jadi ini bisa kita selesaikan. Min 7Y tambah 9Y sama dengan 2Y. Yang masih bingung kita misalkan lagi, min 7 ini sebagai utang. Utang 7 bayar 9, masih kembali 2 ya. Berarti min 7Y tambah 9Y plus 2Y. Kemudian untuk min 2 dan min 1 ini sejenis ya, sama-sama konstanta. Min 2 kurang 1 hasilnya adalah min 3. Nah, kita bisa misalkan lagi, min 2 ini sebagai utang, kurang 1 juga ini karena ada tanda kurang atau min juga sebagai utang. Utang 2, utang 1, maka utangnya 3. Jadi kita peroleh dalam kurung min 7Y kurang 2, kurang dalam kurung min 9Y tambah 1 itu sama dengan 2Y kurang 3. Oke, demikian pembahasan penjumlahan dan pengurangan operasi aljabar. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya, yaitu tentang operasi perkalian bentuk aljabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.